ونستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين تباركا بذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا جليل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام جملني بالفصاحة والبراعة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برحمة رحمتك ربكم وكريم جلوده وقلوبهم إلى ذكر الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada ini saat, pada waktu ini kita kembali bisa menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menggugurkan kewajiban dalam rangka mencari ilmu, bertolak ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah yang mana pada saat kemarin kita sempat membahas tentang masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian dengan kalimat ataupun bacaan yang harus kita selalu dawamkan, yaitu membaca kalimat tauhid yang berbunyi dengan lafaz la ilaha illallah dan juga istighfar, selalu memohon dan meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada riwayat yang dibawakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menerima langsung hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'afiru minhuma fa inna iblis alaihi la'nah qala ahlakun nasu bidunubi wal ma'asi wa ahlukuni bila ilaha illallah wal istighfar. Jadi ternyata si Hore iblis kami bukan kasir, iblis kami bisa dihancurkan, iblis kami bisa diluluhkan kuburan. Dengan apa kita mencegah iblis dan dengan apa kita menghancurkan iblis? Kata Nabi Muhammad SAW, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Terus dan baca serta perbanyaklah kita membaca lafaz la ilaha illallah dan juga memperbanyak astagfirullahaladzim. Mungkin kita udah nggak asing lagi dengan kalimat itu, cuma kita begitu belum tahu tentang fungsi yang ternyata kata Abu Bakar Siddiq, yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq menerima langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kita ini harus selalu melazimkan dan selalu membaca dan mengingat tentang lafaz la ilaha illallah dan selalu membaca istighfar. Fa'firu minhuma. Kata Rasulullah, perbanyaklah dua bacaan tersebut. Seminimalkan setiap baca sholat kita gak lupa. Ima kadang-kadang orang sholatnya kakarake salam terus kata itu lalu mantau iman. Enggak saya buru-buru bulan. Enggak saya buru wiwai berapa itu kangen kan jadi kita mudah apa kemarin. Gitu ya berapa. Pada itu nggak boleh terburu-buru, nggak boleh tergesa-gesa. Seharusnya dibiasakan. Kenapa? Kata Rasulullah ada beberapa waktu yang disebut dengan sa'atul ijabah
di antaranya yaitu selepas sholat yang 5 waktu, yaitu sholat yang difardukan dan maktubah. Tetapi ba'dal fardhi, setelah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, di situ ada sa'atul ijabah, yaitu waktu ataupun jam diijabah yang doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayang kalau misalnya kita lewatkan. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba yang fakir dan dhaif, kita selalu banyak keinginan, loba kahaya, hari yang tanah orang jarang. Pintar 1 hari 1 malam minimal 5 waktu, 5 kali. Kurang dipintar, kalau anu rajin melaksanakan pada saat terbitnya fajar ataupun terbitnya matahari, dan melaksanakan sholat sunat duha, membaca suratul Waqiah, membaca suratul Yasin, membaca suratul Tabarok, agar hari kita yang kita lalui penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemudahan. Harusnya seperti itu. Hari ulang babari hidup hayang, hari amanah bukan. Itu posisi nama. Jadi supaya pada bahasa kalau dia mau kurang hayang hayang ngeunah benar. Itu sudah pas korong yang dibuat begitu. Pernah jadi doa nges kolot nges gede. Berarti orang kudu daya melisik, kudu daya ngulik tentang masalah meningkatkan iman dan takwa kita dengan kajian ataupun prosedur amaliyah yang kita bisa laksanakan. Apalagi kalau misalnya kita bisa mendawakan yang mulai menjalankan sholat sunnah tahajud, itu luar biasa fadilahnya. Maka kata Allah, barang siapa yang pengen diangkat harkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakanlah sholat tahajud. Pantes gede fadilahnya, pantes luar biasa ganjarannya, pantes saluran boga melaksanakan. Nah, sangat mata sekali melaksanakan sholat sunnah tahajud. Sangat susah. Kawan-kawan berkurang melaksanakan tahajud ini. Kadang-kadang kalau kasih kesempatan kita dibangunkan, bangun kita jam 2 nih, bangun kita jam 3, subuh kan masih jauh. Pak itu saya Allah sama kita, karunia itu anugerah. Pada saat kita terlelap di dalam tidur kita, Allah bangunkan. Untuk apa? Untuk kita bertakarub agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang pantunggah di benar-benar kita kawin kacai doa, kacai sama dan balik dari karena bikin pagi udah mau pakai sendiri oke. Kusabab ngerasakan lalu tiris, nggak sekarang cai. Kalau kita cuci muka, berwudu, terus melaksanakan sholat sunat tahajud, hajat, istikharah kita laksanakan, sholat tasbih kalau kita bisa melaksanakan. Kesempatan kita pada saat itu Allah bangunkan. Cuma kadang-kadang pandai, mugahan luar biasa, mengatakan istimewa luar biasa buat orang-orang yang selalu mendawamkan sholat sunat tahajud yang mulai akan mendapatkan derajat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu posisinya. Jadi harus memaksakan sebagai menurut pepatah orang pintar ngomong ada doanya untuk kita giat melaksanakan ibadah. Apa tuh doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan. Begitu ya. Harus dipaksakan. Males harus maksain. Itu nah kadang-kadang orang bisa jadi sanggup paksakan dan bisa nyaho gajinya. Lalu bisa nyaho pahalanya, lalu bisa nyaho kuliahana itu luar biasa yang akan Allah berikan untuk hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan sholat sunat tahajud. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan amalia sholat sunat tersebut. Amin. Ya Allah ya Tuhan. Itu perbanyak la ilaha illallah. Ini kadang-kadang kita sering malah di kita ini ada kebiasaan suka ada zikir apa-apa yang jumlah bilangan itu 70.000. Dibagi sesuai dengan jemaahnya ada berapa? 70.000 itu ya. Pernah di sini sering nggak melaksanakan zikir apa-apa? Itu dalam zikir apa-apa itu yang jumlah 70.000 itu kita membaca la ilaha illallah.
Coba bayangkan Pak, kurang sorangan baca la ilaha 70.000 satu. Aduh tidak hafal lah itu namanya, yang waktu luar biasa itu bilangan bukan sedikit. Mari kita alhamdulillah ada kegiatan zikir at-taqwa. Itu zikir at-taqwa bisa dipakai untuk pribadi kita. At-taqwa diri kita, tebus diri kita kepada Allah, perdekakan diri kita dari panasnya api neraka dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kadang-kadang udah meninggal baru ribut. Kenapa kita nggak dari sekarang? Dibiasakan. Itu salah satu bagian daripada zaidatul amal kita. Waktu kita diberikan kesempatan oleh Allah masih bernapas di dunia ini. Perbanyak amal. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, laksanakan. Kenapa? Karena al-jaza li jinsil amal. Pembalasan itu tergantung dari amal perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini. Seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Mungkin kamu hanjaka. Pada saat kita diberikan kesempatan, diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan, diberikan kondisi yang kuat, kita lupa untuk menumpuk amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak sedibalik karena sadar. Mending kalau telinga sadar rumahnya berikan sadar dari jam sholat. Nah repot. Itu punya baru kita ingat kepada Allah, baru kita pengen amal. Nah makanya pergunakan kesehatan kita sebelum datang sakit pada diri kita. Di kadang-kadang kita sehat, mumpung tersehat, dahar sambil dahar. Makan apa kita coba nih. Main di bulan mana yang belum kita datangin. Mumpung sehat, ayo makan yang banyak, main yang jauh terus. Bukan tinggalin apa. Mumpung masih sehat, kamu di masjid berjamaah yang rajin, subuh penuhin. Harusnya seperti itu. Ini mah kadang-kadang di masjid ini kalau subuh banyak kan kita imamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kalau besar udah ketawa kita imam. Yang terpenting ada imam, ada makmum. Bisa melaksanakan sholat berjamaah. Sholat Jumat. Seminggu sekali hari Jumat kita luar biasa sampai keluar. Kenapa subuh gak seperti itu? Luar biasa. Jadi sudah sampai rumah kadang-kadang mudah nanti kabaran kita masalahnya. Kenapa sih kok bisa kesiangan? Ya gimana mau kesiangan jam 3 baru mau tidur, gimana kesiangan? Padahal kata Allah waja'alna al-laila sakana, dan telah ciptakan malam untuk kalian beristirahat. Istirahat itu bukan dan berbagai. Bari begadang minta ayaman, faham demi bergadang untuk Al-Quran, begadangkan amalkan Quran, begadangkan zikir kepada Allah, begadangkan membaca salawat kepada Rasulullah. Enggak, begadangkan harus kopi dan harus udul sambil kompres, nggak mampu beres, betah. Ujung-ujungnya ditambah gibah, ngomongin si asim, ayo teman. Paling bahasa bulan subuh. Pada tahun doang ini udah mau subuh, udah mulai itu. Setan menggoda, mulai mesti kayak gitu kan. Muapnya udah gak keturunan tuh. Akhirnya pas mau subuh terlelaplah kita karena saking rasa kantuk yang tidak tertahan. Begitu udah masalah. Coba kita tidur dari jam 11, dari jam 10 kita udah tidur, jam 3 bangun udah seger. Itu masalahnya tergantung kebiasaan. Masalah kebiasaan juga itu. Kalau misal udah biasa, udah jauh nanti kebiasaan. Makanya ada istilah pepatah mengatakan kalau misalnya kita pengen terbiasa, dawamkanlah setiap apel itu jangan terputus sampai 40 kali. Coba kita jalankan, kita kuatkan, kita laksanakan berjamaah salat subuh selama 40 hari. Jangan sampai putus. Insya Allah kesananya akan menjadi kebiasaan. Karena sudah termasuk dirinya itu sudah damai. Kusabab sudah terbiasa. Juga kadang-kadang hari ini bisa kita subuh 3 hari bolong. Banyak bolong ya.
Itu posisinya. Mudah-mudahan ya. Sama ya. Banyak tolong yang itu. Nah ini baca lafaz la ilaha illallah ini jangan dimainkan. Ini kadang-kadang karena banyaknya jemaah, karena banyaknya pertemuan, ini kadang-kadang balik-balik. Oh mobil mau colek, ganggu ini, godain itu. Ini yang kita baca ini apa? Harusnya kita baca itu dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ikhtirah, pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini malah dijadiin candaan, dijadiin guyonan. Ini yang seharusnya tidak boleh dibiasakan pada saat kita berzikrullah, membaca la ilaha illallah. Usahakan hati itu mengikuti tiada Tuhan selain Allah dalam hati kita, biar hati kita lembut. Ini masuk berzikir, hati memikiran hutang, mikiran pekerjaan, mikiran nafkah, semuanya kepikiran. Gua bilangkan hati, gimana kita mau khusyuk? Gimana mau ada akalnya itu zikir yang kita baca, karena kita membacanya hanya di dirinya saja, tapi hatinya tidak. Ini hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum lakin yanzuru ila qulubikum wa asmaikum. Ya Allah lihat hati dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita rubah. Jangan sampai hal-hal yang sangat luar biasa itu dijadikan guyonan. Sampai-sampai kata Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri kalamnya dengan membaca la ilaha illallah, niscaya dia akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud akhir kalam kita? Yaitu pada saat kita mau menghembuskan nafas terakhir, kalam yang terakhir yang kita keluarkan yaitu la ilaha illallah. Makanya suka dibaca min ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli la ilaha illallah. Ini bukan hal yang mudah. Sedangkan itu semua tergantung kebiasaan kita. Ini bukan kebiasaan kita ngajarin anak bukan berzikir, bukan bersolawat, bukan membaca Al-Quran. Nggak biasa kan kita ngajar nyanyi. Kalau anak kita udah bisa nyanyi, kita merasa bangga. Hebat, anak saya alhamdulillah. Kenapa? Udah bisa nyanyi. Ngajinya gimana? Itu positif. Kenapa tuntutan yang akan dipintai pertanggungjawaban kita sebagai orang tua terhadap ahli-ahli kita, keluarga kita, yaitu tentang ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Jaga dari sekarang. Kalau memang kita sayang terhadap diri kita dan terhadap keluarga, bukan hanya sekolahnya saja yang kita bimbing, bukan hanya sekadar masa depannya aja yang harus kita perhatikan, tapi ibadahnya yang benar-benar harus kita selalu perhatikan. Apakah anak kita sudah bisa membaca Al-Quran? Apakah anak kita sudah benar melaksanakan wudhunya? Apakah anak kita sudah benar melaksanakan sholatnya? Suka diperiksa nggak Pak? Anak-anaknya. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Di mana orang mau jajan ini? Cukup jajannya saja, nggak apa-apa dari pertanyaan. Hanya Pak Ustaz iya. Tidak diri dari Pak Ustaz. Dan bahasa ini dari Pak Ustaz. Aduh, kakak kita lunak sahabat ribu itu kita memilihnya kita lebih baik. Seperti itu kita. Kayak kecil di mata kita tentang masalah agama itu, padahal itu yang akan menyelamatkan dirinya daripada pergaulan dunia yang menyesatkan, daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diarani agar mengenal siapa Tuhannya. Kenapa? Laulal murabbi ma'aratu rabbi. Kalau bukan karena guru, kalau bukan karena para asatidz, tidaklah kita akan mengenal Tuhan kita. Mereka yang membimbing kita bertauhid, mereka yang membimbing kita
Jadi posisinya harus kita pikirkan agar apa? Agar kita, keluarga kita, saudara kita terselamatkan daripada dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita menjaga taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam membaca istighfar itu niatan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun. Banyak persingkatannya, ada yang astagfirullahaladzim, ada yang seperti itu pendek, ada yang astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ada astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak kalimat yang mana kita bisa apa yang berikan mereka mau pertama astagfirullahaladzim yang kita paham. Ya tanpa sebelum kita membaca istighfar, nawaitu taubatan lillahi wa lillahi ta'ala astagfirullahaladzim. Kita niat taubat kepada Allah dan memohon keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwudu dulu, menggunakan pakaian yang bersih, tidak harus bagus, yang terpenting bersih. Akan tetapi kalau tidak punya pakaian yang bagus itu lebih baik, lebih bagus. Maka kata Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil, pakai pakaian yang berbagus pada saat kita mau masuk ke dalam masjid. Zinatakum itu perhiasan, pakaian yang paling indah, terutama disunahkan yang putih, apalagi pada saat melaksanakan Jumat. Itu disunahkan ya putih, karena Rasulullah sangat senang dengan pakaian yang berwarna putih. Jangan digantikan dengan apa-apa, itu gambarnya Rasulullah. Bidon thiyabu, pakaian Rasulullah itu selalu putih. Khudron kibabu, ubahnya berwarna hijau. Makanya kalau Idul Fitri, Idul Adha itu disunahkan juga menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Kalau enggak, putih. Kenapa? Karena pakaian yang Rasulullah itu berwarna putih, ubahnya itu berwarna hijau. Seperti itu orang-orang gitu mau apa aja, nggak apa-apa. Yang mana yang penting bersih, terbebas dari mutan yang sekarang. Tapi ada yang lebih diutamakan, yang lebih dianjur, berjuang. Saya punya pakaian putih, ini berarti selama belum punya pakaian putih, saya belum boleh masuk ke masjid. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Posisinya itu perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrah. Ya ayuhan nas, ya manusia, kata Rasulullah, tubu ilallah, memintalah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrah. Dan aku, kata Rasulullah, selalu memohon dan meminta ampunan atau bertobat kepada Allah dalam satu harinya tidak pernah kurang dari 100 kali. Rasulullah, kekasihnya Allah yang dimaksud dari segala jenis dosa, selalu memohon ampun, bertobat kepada Allah, tidak mengurangi satu hari satu malamnya 100 kali murah. Anu bagaimana musik-musik dalam bidora kali mulai maksiat dulu, maksiat dulu kita jarang kali nabat kali, nabat kali nggak sakapun kali bagaimana ya ganggu terus. Begitu. Nah itu juga bisa dijadikan kendali hawa nafsu kita. Pada saat kita lagi marah, suka marah nggak Pak? Suka ya. Kadang-kadang kita di rumah juga lagi diam, lagi istirahat, sampai pulang kerja, anak rewel, ibunya nggak bisa tenangin, kenapa kita emosi sama anak sendiri? Gitu kan?
Enggak kita pukul anak kita, gelas kita pecahin. Enggak kita pecahin gelas, pintu kita dobrak. Kadang-kadang kalau misalnya kakak dari segi emosi, itu adalah salah satu pengaruh buruknya setan. Maka pada saat kita dimarah, kita marah berdiri. Tahu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita masih tidak bisa tenang sambil berdiri dulu. Jangan terus maksain berdiri. Bawa dulu. Dulu dia masih kayak tenang, emosi kayak main, saya tahan ke WTM oke. Siapa Kristen gitu ya, petinju apa main tadi. Masih belum kita belum tenang juga, tidurin lebih. Tapi usah beda dari Yesus dari Astagfirullah. Masih belum tenang juga, kayak kerapot kering lah, bukan kita ke dalam air. Ambil wudhu, itu posisinya, biar adem. Soalnya hari karena orang lagi marah, mukanya akan terlihat merah. Karena dalam dikit ada zat apinya. Di dalam dikit ada zat api, ada zat angin, ada zat air, dan zat tanah. Wah, kata siapa? Iya emang itu, fitrahnya kita. Kalau bisa orang ini alami, lagi marah, lagi emosi, kelihatan merah. Gunung itu benar, seperti api, panas. Aduh, harga panas. Lagi emosi. Guna tuh, panas ada gitu. Terpancing. Panas ini sifatnya api. Ada airnya ini dan kita nggak pernah kering, karena tidak ada airnya. Kita menangis pada saat bersedih keluar apa? Air. Cuma ada air mata bahagia, ada air mata berduka. Itu posisinya. Caranya gimana? Kalau misal kita lagi main, habis kerja, keringatan, garukin aja ya. Baru full tekanan disebut darah. Itu ada. Emang kita dari situ tuh mimpi tercipta dari tanah. Itu pun makanya kita harus selalu apa? Harus selalu memohon dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di hadapan Allah ini ada apa-apanya. Siapa kita? Makanya kita harus selalu memasrahkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh itu posisinya. Tuh katakan fa'akhir minhuma fa'inna iblis alaihi la'nah qala ahlakuna sujudun wal ma'asi wa ahlukuni bila ilaha illallah wal istighfar. Ini pengakuan dari iblis ini. Pengakuan dari iblis laknatullah alaih. Kata iblis, ahlakuna sujudun wal ma'asi. Hancurkan, rusak manusia dengan perbuatan maksiat dan dosa. Kita hancur, kita sesat. Jadi sasar orang jadi sesat. Terus izin dengan kumpulan maksiat dan lumpur dosa. Akan tetapi kata iblis, wa ahlukuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan hancurnya diriku dengan kalian membaca la ilaha illallah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bisa kita kalahkan, bisa kita kendalikan. Akan tetapi iblis tidak akan berhenti di situ. Dia akan selalu berusaha dan berupaya sampai kita menutup mata. Bagaimana caranya agar kita menjadi bagian daripada golongannya? Jangan terus mencoba, berusaha. Makanya kata iblis, kata Nabi Muhammad SAW, qala iblis ya Rabbi wa izzatika la uzalu bi bani Adam madan mati arwahu fi ajsadihim. Kata iblis seperti ini, ya Rabbi ya Tuhanku, wa izzatika demi kemuliaanmu dan keagunganmu, tidaklah aku akan berhenti terus mencoba untuk menyesatkan Bani Adam mada mati arwahu fi ajsadihim, selagi arwahnya, selagi ruhnya masih ada dalam jasadnya Bani Adam. Itu permintaan, itu pengakuan daripada iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak akan mati bila yaumul qiyamah nanti. Kita akan masanya. Makanya iblis terus berusaha, iblis itu waktu asa.
Itu cara kurang. Kurang mah osok bahasa patah halanal. Kurang mata kalau bos kritik semplek dicap semplak akhirnya galau, putus asa. Itu bos juga berani lagi untuk mencoba dan berusaha eta lemahkan berat. Iblis akan seperti itu, terus-terusan kata iblis kepada Allah, dia akan terus-terusan berusaha mencoba dan tidak akan pernah berhenti menyesatkan Bani Adam selagi ruhnya masih ada di dalam jasadnya. Kata Allah, wa izzati wa jalali yamalun la uzallu kufir lahum mas'afan. Hei yang terlaknat, hei iblis yang aku laknat, kata Allah. Begitupun juga dengan kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, tidaklah aku akan berhenti untuk mengampuni kepada hamba-hambaku mastaghfaru selagi dia memohon taubat meminta ampunan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan terus-terusan kita selalu memohon dan meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak? 10 lagi. Nah, seperti itu ya. Takutnya labas, lewat. Kalau suruh ukur lagi, kalau lewat lagi. Nah gitu. Terus ada beberapa hal yang kita lupakan dari hak dan ketentuan kita sebagai seorang Muslim. Makanya kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hakul muslim ala muslim sittun. Ini ada ikhtilaf nih. Kalau riwayat Imam Muslim itu sittun, tapi kalau riwayat Imam Bukhari khamsun. Tapi kita jangan diperhentikan. Ini dua-duanya juga jawabannya hadis. Bukhari Muslim itu dua orang. Jawabannya hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dalam masalah hakul muslim ala muslim ini ada dua versi. Ada ikhtilaf antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau riwayat daripada Imam Muslim itu sittun, 6. Tapi kalau menurut riwayat Imam Bukhari khamsun, yaitu ada 5. Tapi untuk kita sami Allah. Kita ini aja dua-duanya karena dua-duanya jawabannya hadis. Nah kata Imam Muslim ada sittun, ada 6. Yang pertama tidak lagi tahu rasa alih. Pada saat kita bertemu dengan saudara kita yang seagama dan sakinah dengan kita sesama Muslim, fasalim alih. Ucapkan rasa salam. Yuk kadang-kadang ulang ya Allah. Tos. Kau udah boy. Kau mau brand, udah nggak dipakai. Ajaran yang udah diajarkan daripada syariat agama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita udah lupa, udah keluar daripada ketentuan yang udah dihak menjadi seorang Muslim. Jangan kita nggak tahu nih. Itulah bagian daripada hakul muslim ala muslim, hak kita terhadap kita yang beragama Islam. Pada saat kita bertemu, misalnya berjumpa, ucapkanlah assalamualaikum. Suka nggak Pak? Suka? Alhamdulillah. Kalau bisa suka. Kadang-kadang kita mau apa hari, kita ketemu aja kayak nggak mau. Oh harus itu. Apa itu surat kata dia? Ada masalah. Padahal harus seperti itu. Pada saat kita ketemu, cuma ada ketentuan aturan. Kalau misalnya yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk, yang sendiri memberikan salam kepada yang banyak, yang lagi berkendara, ada yang diam, kita yang mengucapkan salam. Ataupun kita lagi jalan, ada yang duduk, kita yang mengucapkan salam. Itu dari bagian etika dan ada. So kayak dari bahasa Sunda punten permisi, punten itu kata ada. Tapi kalau kata agama mah fasalim alih. Ucapkanlah salam. Karena salam itu adalah sebuah doa memberikan keselamatan. Assalamualaikum. Cuma singgah ada yang mengucapkan salam. Jadi orang-orang kum. Asal ini pokoknya assalamualaikum tidak jelas. Tapi kita berkunjung ke rumah teman. Pertama benar nih, rumah saudara, rumah tetangga, assalamualaikum. Nggak ada orang bisa kum. Nggak benar itu kalimatnya. Ya, harusnya assalamualaikum. Lebih tepatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengan assalamualaikum. Cuma kalimatnya
Assalamualaikum. Nanti yang jawabnya nanti yang jawabnya lagi. Dia bukan salah. Yang benar Assalamualaikum. Itu kadang-kadang ada yang udah tahu, cuman nggak biasa. Kita di pulang dari masjid sudah salam nggak sama istri yang di rumah? Alhamdulillah ini kadang-kadang nggak tahu. Istri kita masuk ke rumah nggak tahu. Pas mau ke kamar, bisa bawa anak muda. Kehilangan tanda kapan masuknya istri kita nggak tahu. Kalau kita ucapkan salam, Assalamualaikum. Apalagi masuk kamar istri, Assalamualaikum ya Bapak Rahman. Dibiasakan kalau dengan catatan pisah. Itu posisinya dibiasakan. Makanya ada yang mengusulkan kalau misalnya kita mau berangkat ke masjid dari rumah dan buat jalan, yang satu lebih dekat ke masjid, yang satu lebih jauh. Kalau kita mau berangkat ke masjid, gunakan yang jauh dulu. Pulangnya yang dekat biar cepat kita bisa ketemu sama istri sama anak. Dan biar cepat juga berkah yang kita dapatkan dari masjid tersampaikan kepada ahli yang ada di rumah kita. Itu posisinya, itu nggak apa-apa. Tuh posisinya. Jadi yang pertama, hak muslim dan muslim sesama muslim itu yaitu pada saat bertemu harus mengucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajib. Kalau misalnya kita diundang, kita yang sempat dan ada waktu datang. Di mana-mana diundang, kenapa nggak datang? Nggak kenal. Ini termasuk hakul muslim al muslim. Dia itu sesama akidah dengan kita, beragama Islam. Kalau misalnya kita ada waktu, apalagi kita sempat usahakan datang. Kok kita pikir tadi kalau kita undang dia nggak datang, kecewa nggak? Kecewa ya mungkin sama ya juga. Makanya dianjurkan hakul muslim al muslim yang kedua yaitu pada saat kita diundang, usahakan kita untuk bisa mendatangi undangannya. Gitu. Yang ketiga, walidas tamusohaka fansohu. Pada saat saudara muslim kita datang ke rumah kita, bertemu dengan kita dan meminta nasihat ataupun meminta masukan dari kita mampu, kita bisa fansohu, kasihlah nasihat, berilah masukan. Kalau kita mampu menasihatinya. Terus yang keempat, walidah atau safahamidallahi fasyamitu. Pada saat saudara muslim kita lagi bersih. Yang bersih kadang-kadang dimain-main yang bersih deh. Masih duit, yang bersih. Tuh biasa, kita bersih deh. Kedua itu kan usaha. Nih pada saat kami bersih, ini rahmat Allah nih. Makanya senang pada saat kita bersih. Nah pada saat saudara muslim kita bersih, pahami Allah. Alhamdulillah. Ini bikin salat kita gimana ya? Pahami Allah dan mengucap serta puji dengan lafaz alhamdulillah. Fasyamil, maka kita harus menjawab dengan ya Allah. Jawab lagi ya Allah. Terus kita jawabnya ya sudah. Itu posisi ya. Mungkin baru 4 ya. Karena memang waktu juga yang memisahkan kita ya. Sebenarnya masih kangen ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada dalam ridho saudara Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam saat dijaga mendapatkan cahaya serta kita mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi menjalankan kewajiban kita serta menjalankan bagian daripada amal ibadah sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Akhir hidup kita mati meninggalkan jasad kita ini mudah-mudahan kita adalah wafat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi